yang namanya wanita masih muda. Beliau karena tidak boleh nikah lagi, sehingga rambutnya dipotong pendek, dan beliau tidak perlu merawat rambut dan untuk siapa, karena suaminya sudah tidak ada. Dan beliau rajin berpuasa dalam rangka untuk menurunkan gejolak syahwat. Itu yang dikatakan oleh Ummahatul Mukminin. Di saat yang sama mereka adalah manusia yang demikian qanaah terhadap dunia. Sekarang kita akan lihat bagaimana qanaah yang dialami oleh para Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin adalah contoh nyata wanita yang sangat qanaah. Inti dari qanaah itu apa? Inti dari qanaah. Masyarakat Jawa punya satu kali. Masyarakat Jawa punya definisi qanaah yang sangat bagus. Nerimo tempangku. Dia merasa puas dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan bagi Ummahatul Mukminin, anugerah tertinggi adalah Rasulullah SAW. Anugerah tertinggi itu siapa? Suami. Dia punya suami seorang nabi. Maka karena suaminya seorang nabi, walaupun mungkin hidupnya berat, hidupnya susah, tapi mereka selalu merasa inilah anugerah tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga misalnya Anda dikasih pilihan, suami kaya tapi jahat, suami miskin sekali tapi baik. Ada pilihan pertama, cuma ada dua pilihan ya. Yang pertama, suami kaya raya tapi jahat. Yang kedua, suami miskin kiri tapi baik hati. Nah ini berarti lebih milih dulu daripada ketemu dengan dua lelaki kayak ini. Baik, itu hak Anda. Tapi Ummahatul Mukminin siap untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Coba Anda bisa buka bagaimana penawaran yang diberikan oleh Allah untuk para Ummahatul Mukminin. Surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwaji, sampaikan kepada para istrimu, in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan kekayaan dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sampaikan kepada mereka, sini akan aku berikan kepada kalian uang murah pesangon, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan akan aku pisahkan kalian, aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kalian menghendaki Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Allah akan menyediakan pahala yang besar bagi kalian semua. Baik, ada berapa penawaran dalam ayat ini? Ada berapa penawaran? Dua pilihan. Kalau ingin dunia seisinya, ingin dunia dan kekayaan dunia, mau diceraikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak bisa menyediakan dunia untuk mereka. Tidak bisa menyediakan istana yang megah, tidak bisa menyediakan kendaraan yang mewah, tidak bisa menyediakan makanan yang melimpah. Hidup mereka harus siap sederhana, bahkan kurang ketika bersamanya Rasulullah SAW. Pilihan yang kedua, menghendaki Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, balasan yang akhirat.
di akhirat, pahala di akhirat. Kalau kalian menghendaki itu, tetap bertahan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi harus siap sabar. Dan masya Allah, ummahatul mukminin ini yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua. Buktinya apa? Nabi SAW tidak menceraikan mereka. Rasulullah SAW tidak menceraikan mereka. Tapi konsekuensinya, kalau memilih Nabi SAW harus siap hidup sederhana, bahkan makanannya hanya cukup untuk makan sekali sehari. Anda sehari makan berapa kali? 3 kali itu yang resmi. Yang tidak resmi 1 kali. habis 9, 10, 11. Jadi mungkin kita makan sehari bisa dimakan. Ada seorang wanita membawa anaknya, dia seorang janda membawa anaknya perempuan 2, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, minta sedekah. Aisyah radhiyallahu anha cuma ngasih 1 butir kurma. Coba ada orang yang lagi kelaparan, seorang wanita janda bawa anaknya 2 datang ke tempat Anda, tapi tiba-tiba Anda cuma ngasih 1 butir kurma. Ini kira-kira sedekah orang pelit atau orang kaya? Ya, cuma ngasih misalnya 1 biskuit. Ini sedekah orang apa ini? Masa cuma 1 butir kurma? Tapi Aisyah melakukan itu. Kenapa Pak Aisyah cuma memberikan sedekah 1 butir kurma? Karena dia cuma punya 2. Cuma 2. Jadi Anda bayangkan, hanya 2 roti ini yang ada di rumah Aisyah, ini jatah makanan beliau. Yang 1 dikasihkan ke pengemis, yang 1 ini jatah makan nanti. Ini jatah makan. Tapi ini bukan bentuknya roti, kurma. Lalu oleh wanita janda tadi, 1 butir kurma tadi dibelah 2, dikasihkan ke 2 putri. Kemudian mereka, Pak, berarti ketika itu cuma ada itu, sehingga makan cuma sekali dan hanya 1 butir kurma. Dan itu kejadiannya tidak cuma sehari 2 hari, bisa berhari. Tapi masya Allah, dengan membersamai Nabi SAW, mereka tetap merasa bahagia. Pernah satu ketika, sepulang dari peristiwa penaklukan Hunain atau peristiwa perang apa? Ya intinya Nabi SAW membagi ghanimah di Ji'rana, dia menaklukkan Hunain. Rasulullah SAW memberikan ghanimah kepada beberapa orang yang baru saja masuk Islam. Tapi rata-rata semuanya bukan orang Ansar. Ada yang dikasih sekian kambing, ada yang dikasih sekian onta, ada yang dikasih sekian harta. Orang Ansar nggak ada yang dikasih. Sehingga orang Ansar mengumpul waktu itu. Mereka mengumpul. Dulu Rasulullah SAW datang ke negeri kami, kita lindungi. Beliau kita bela, beliau kita dukung. Tapi sekarang beliau melupakan kita. Maka kita nggak ada yang dikasih. Itu pulang dari perang. Akhirnya mereka kumpul, merasa sedih. Kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan jatah ghanimah kepada orang Ansar? Nabi SAW tahu sebenarnya orang Ansar sedang membicarakan apa. Akhirnya beliau datangi orang Ansar dan beliau menyampaikan sebuah ceramah yang membuat mereka nangis. Apa yang beliau sampaikan di hadapan orang Ansar? Ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, manusia, masyarakat ini, mereka pulang dengan membawa harta. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa onta, ada yang bawa harta, ada yang bawa harta. Dan kalian pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah SAW. Kalian lebih pilih mana? Pulang bawa harta atau pulang membawa Rasulullah SAW? Akhirnya mereka menangis. Tentu mereka akan lebih bangga ketika pulang bersama Rasulullah SAW, walaupun tidak membawa harta. Seperti itulah cara Nabi SAW membangun iman para sahabat, membersamai orang saleh, membersamai Nabi,
membersamai janji Allah ini lebih tinggi tingkatannya daripada sebatas bawa harta. Sehingga misalnya suaminya pulang nggak bawa uang, kantong kosong, saku kosong. Dia pulang dalam keadaan saku rokok, sakunya datang, tidak membawa apapun. Ya, di rumah istrinya nggak punya apapun. Kira-kira emosi atau tidak? Emosi ya, normal. Anda adalah wanita yang normal karena Anda emosi. Maka pilihannya satu, suami tetap diterima untuk berada di rumah atau abang ditendang. Terima sama diomelin, hilang gitu. Subhanallah. Jadi dia diberi anugerah oleh Allah berupa pasangan, tapi ketika tidak bisa memberikan harta, terkadang kecewa. Padahal jamaah, ketika dia ridho dengan situasi itu dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala jatahnya, insyaallah akan Allah berikan yang lebih besar. Fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah akan sediakan kepada kalian pahala yang besar. Nah, selanjutnya Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, bagaimana kesederhanaan